Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Oke, selamat datang di Memori Peradaban. Kali ini kita akan membahas salah satu film horor legendaris Indonesia yang dibuat ulang pada tahun 2023. Film ini berjudul Suzana Malam Jumat Kliwon. Di film ini Suzana diperankan oleh Luna Maya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkan Suzana yang sedang menyaksikan kekasihnya saat melakukan pertarungan guna mendapatkan hadiah 1 ekor kambing. Kekasih Suzana itu bernama Surya. Singkatnya, Surya berhasil memenangkan pertarungan serta mendapatkan hadiah 1 ekor kambing. Setelah itu mereka berdua pulang dengan membawa kambing itu. Sesampainya di rumah Suzana, ternyata di sana kedua orang tua Suzana sedang diintimidasi oleh anak buahnya Raden Aryo karena ayah Suzana kalah dalam pertandingan sabung ayam. Anak buah Raden Aryo menagih hutang karena ayah Suzana mempertaruhkan rumah beserta kebunnya. Mengetahui tentang hal itu, Suzana pun meminta keringanan agar diberi waktu. Anak buah Raden Aryo pun memberikan waktu selama 3 hari mereka akan kembali lagi. Dengan Surya yang merelakan kambing hasil pertarungannya itu diserahkan untuk tanda itikat baik. Setelah itu diperlihatkan kediaman Raden Aryo. Di sana ada Suzana beserta keluarganya yang akan membahas hutang mereka. Mereka dijamu dengan kambing yang diserahkan Surya kemarin. Raden Aryo pun meminta Suzana untuk menjadi istrinya, dengan begitu hutang keluarganya akan dilunaskan. Raden Aryo melakukan ini sebab dia ingin mendapatkan keturunan sebagai penerusnya, karena istri pertamanya yang bernama Minati tidak bisa memberikan keturunan. Suzana dan keluarga pun menerima dengan berat hati permintaan Raden Aryo karena mereka tahu mereka tidak akan sanggup membayar hutang. Setelah itu diperlihatkan di acara pernikahan Raden Aryo dan Suzana dengan bermacam pertunjukan. Akan tetapi Surya datang di acara itu dengan kondisi mabuk. Surya mengacau di sana. Melihat itu Raden Aryo menyuruh anak buahnya menghentikan Surya. Singkat cerita, Surya berhasil dilumpuhkan. Kedua tangannya diikat dan dicambuk oleh Raden Aryo. Raden Aryo yang kesal mengambil golok dan berencana mensusuk Surya. Akan tetapi Suzana menghalanginya. Suzana berkata akan menuruti semua permintaan Raden Aryo kalau mengampuni Surya. Mendengar Suzana, Raden Aryo tidak jadi menusuk Surya, dan Raden Aryo melanjutkan aktivitasnya di ranjang guna mendapatkan keturunan. Setelah itu diperlihatkan Raden Aryo yang sedang berbicara dengan Minati. Di sana Minati cemburu karena Raden Aryo sudah jarang sekamar dengan Minati lagi. Raden Aryo pun menjelaskan itu karena dia ingin mendapatkan keturunan. Minati yang sudah cemburu pun menyantet Suzana dengan menggunakan rambut disisir Suzana sebagai medianya. Lalu diperlihatkan Suzana ketika bangun tidur, kamarnya dipenuhi ular-ular yang entah dari mana datangnya. Setelah kejadian mengerikan itu diperlihatkan Raden Aryo, Suzana, Minati dan warga sedang melaksanakan wiwitan untuk menyambut panen padi. Di sana Raden Aryo mengumumkan bahwa Suzana sudah hamil dan meminta doa warga untuk keselamatan calon bayinya. Lalu scene berpindah kepada Minati yang mendatangi Ki Jaya, dukun yang disuruh menyantet Suzana. Di sana Minati marah kepada dukun itu, bilang ular-ularnya tidak berguna. Minati ingin Suzana meninggoy dengan cara mengenaskan. Scene berpindah lagi diperlihatkan Suzana yang mengeluarkan rambut panjang dari mulutnya. Setelah itu diperlihatkan Suzana yang sedang berbelanja di pasar bersama pembantunya Ratih. Di sana Suzana tidak sengaja bertemu dengan Surya. Suzana berbicara empat mata dengan Surya. Dia meminta bantuan agar diselamatkan
persalinan karena Suzana menganggap dirinya dalam bahaya. Dia juga memberikan Surya rambut yang dikeluarkan dari mulutnya kemarin. Lalu muncullah Ratih memanggil Suzana sehingga pembicaraan mereka terhenti. Lalu scene berpindah ke tempat Suzana yang akan melakukan persalinan karena air ketubannya sudah pecah. Diperlihatkan juga scene sebelum kejadian itu di tempat Kijaya. Di sana juga ada Minati. Minati menginginkan Suzana segera meninggoy, lalu Kijaya menawarkan ajian Banaspati yang bisa membuat targetnya langsung modar. Akan tetapi syaratnya Minati harus tidur dengan Kijaya. Minati pun dengan berat hati menerima tawaran itu dan dimulailah ritualnya. Lalu di sisi lain diperlihatkan Suzana yang mulai melahirkan dengan ditemani Ratih dan dukun beranak. Akan tetapi hal yang mengerikan terjadi. Punggung Suzana pecah bolong akibat santet dari Kijaya. Suzana pun langsung meninggoy di sana. Untungnya bayi yang dikandungnya selamat yang keluar dari punggung Suzana. Raden Aryo yang melihat itu pun syok dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Minati yang di sana memfitnah Suzana dengan mengatakan Suzana menggunakan ilmu hitam yang ingin menghancurkan keluarganya. Lalu keesokan harinya diperlihatkan Ratih yang akan meninggalkan rumah Raden Aryo. Saat keluar dia dicegat oleh Surya yang ingin menitipkan jimat untuk diberikan ke Suzana. Ratih pun dengan terbata-bata memberitahukan bahwa Suzana meninggal saat melahirkan. Surya yang mendengar itu pun syok dicampur sedih sambil bertanya di mana makam Suzana. Setelah itu di malam hari diperlihatkan Surya yang mendatangi makam Suzana. Dia di sana menggali dan mengeluarkan jenazahnya. Surya yang melihat Suzana langsung syok dan sedih. Dia lalu membawa jenazah Suzana ke tengah hutan. Tiba-tiba terdengar suara dari hutan memanggil Surya. Terungkap yang berbicara itu iblis hutan yang bernama Samir. Samir bertanya kepada Surya apa yang terjadi. Surya pun menjelaskan semuanya. Samir lalu berkata ada cara untuk menghidupkan Suzana, yaitu melakukan perjanjian dengannya dengan anak yang dilahirkan Suzana itu sebagai tumbalnya. Surya pun tanpa pikir panjang melakukan perjanjian itu. Akhirnya Suzana pun kembali hidup. Surya pun senang, akan tetapi Suzana tidak ingat kejadian pas saat ia melahirkan. Suzana bertanya di mana bayinya dan apa yang terjadi. Suzana pun langsung menghilang membuat Surya kebingungan. Ternyata Suzana pergi melihat bayinya karena mendengar tangisannya. Di sisi lain terlihat pedagang bakso yang sedang lewat tanpa sengaja melihat Suzana dari belakang. Melihat bolongan di punggung Suzana, dia pun ketakutan dan hendak kabur. Akan tetapi tiba-tiba Suzana sudah ada di depannya. Suzana bertanya apa yang terjadi dengannya. Pedagang bakso itu pun yang pura-pura buta mengatakan tidak tahu karena dia bukan dari kampung sana. Lalu Suzana meminta dibuatkan bakso 10 mangkok. Setelah disajikan dia minta lagi 10 mangkok karena yang tadi sudah habis dengan cepat. Ketika akan mengambil baksonya, di sana terlihat baksonya yang berubah menjadi bola-bola mata yang mengerikan. Pedagang bakso itu pun seketika ketakutan. Terlihat juga pengendara motor yang terjatuh akibat melihat bolongan Suzana dari belakang. Lalu setelah itu scene berpindah di mana para warga yang melapor ke Satpam di sana. Satpam itu bernama Rojali dan Japra. Mereka menenangkan warga dengan mengatakan akan menangkap hantu itu jika ketemu walaupun mereka itu takut juga. Setelah itu terlihat Suzana yang sedang berbicara dengan Surya. Suzana ingin Surya menjelaskan semuanya kenapa orang-orang memanggilnya setan. Surya pun menjelaskan semuanya. Dia juga menjelaskan bahwa dia sudah mengikat perjanjian dengan iblis untuk menghidupkan Suzana karena Surya sangat mencintai Suzana. Setelah itu scene berpindah ke Satpam yang sedang cekcok karena bilang akan menangkap hantu itu padahal mereka itu takut juga. Japra menenangkan Rojali bahwa hantu itu tidak ada dan kalau ada terus mereka bisa menangkapnya, mereka akan dianggap pahlawan. Lalu keesokan harinya Surya bertemu dengan Ratih di pasar untuk minta tolong. Setelah itu dibawalah Ratih ke hutan dan di sana Ratih bertemu kembali dengan Suzana. Ratih yang melihat itu seketika ketakutan. Untungnya datang Surya untuk menenangkan. Di sana Suzana bertanya tentang anaknya. Ratih pun menjelaskan semuanya. Ratih juga khawatir tentang keselamatan anak Suzana karena terlihat dari gerak-gerik Minati ingin menyakiti anak itu. Ratih juga berkata orang tua Suzana dibelikan rumah di Surabaya oleh Raden Aryo dan taunya Suzana meninggal karena melahirkan. Dan terungkap di sana bahwa Kijayalah yang melindungi rumah Raden Aryo sehingga Suzana tidak bisa masuk. Malam hari pun tiba, mereka bertiga Suzana, Surya dan Ratih tiba di kediaman Kijaya.
Singkat cerita, dengan susah payah mereka berhasil mengalahkan Ki Jaya dengan Suzana yang berhasil menggeprek kepala Ki Jaya. Akan tetapi di sana Ratih meninggal akibat tersusuk keris Ki Jaya di saat Ratih ingin menyelamatkan Surya. Scene lalu berpindah keesokan harinya. Di malam hari terlihat Japra dan Rojali yang akan menjebak Suzana yang dikira hantu itu di dalam hutan. Mereka pun berhasil menangkapnya. Dengan takut mereka mendekat dan setelah mereka melihat ternyata itu Suzana, istrinya Raden Aryo. Rojali pun punya ide untuk memberitahukan Raden Aryo bahwa Suzana mereka temukan. Dengan itu mereka berharap hutang mereka akan dilunaskan. Japra menyuruh Rojali yang pergi. Agar Rojali tidak lupa, Japra menuliskan kata-kata agar dia tidak lupa. Akan tetapi saat dalam perjalanan tulisan itu rusak. Rojali pun sudah sampai di rumah Raden Aryo dan memberitahukan bahwa Suzana ada di dalam hutan. Tanpa pikir panjang, Raden Aryo pun pergi ke hutan. Terlihat di hutan juga Surya berbicara dengan Suzana saat Japra pergi untuk pipis. Surya ingin Suzana bersembunyi di rumah salah satu satpam itu karena mereka sudah melihat Suzana dan mereka tidak tahu bahwa Suzana sudah meninggal. Surya pun kembali sembunyi saat kedatangan Raden Aryo. Dan sesampainya Raden Aryo di sana, ternyata Raden Aryo marah-marah karena itu bukan Suzana, kata Raden Aryo. Padahal Suzana memanipulasi mereka. Raden Aryo melihat orang lain sedangkan Japra dan Rojali melihat itu beneran Suzana. Setelah itu Raden Aryo pergi sambil mengancam mereka untuk segera membayar hutangnya. Rojali dan Japra saling menyalahkan karena itu. Melihat Suzana sendirian di hutan, Rojali pun membawa Suzana ke rumahnya untuk beristirahat. Scene lalu berpindah ke rumahnya Rojali. Di sana Rojali ingin memasak mie, lalu datang Japra yang mengetuk-ngetuk pintu dari luar. Suzana pun menyuruh Rojali memeriksa dan dia yang akan memasak mie. Di luar, Japra mencurigai Suzana itu hantu karena dia mendengar bahwa Suzana itu sudah meninggal. Untuk membuktikannya, Japra membawa abu jenazah yang katanya bisa mengalahkan hantu. Singkat cerita, mereka akhirnya tahu Suzana itu iblis karena Rojali menyembur abu yang sudah dijadikan kopi ke mie yang sudah dimasak Suzana menjadi ulat belatung. Mereka juga melihat bolongan di punggung Suzana. Melihat itu, mereka pun kabur dengan naik motor. Akan tetapi Rojali terjatuh dan Japra menabrak tukang bakso yang seketika kabur juga karena melihat Suzana. Untungnya datanglah Surya yang menenangkan mereka. Surya juga menjelaskan semuanya dan meminta bantuan mereka. Mereka pun bersedia membantu Suzana dan Surya untuk mendapatkan anak Suzana. Lalu keesokan harinya terlihat Minati yang akan mengunjungi Ki Jaya. Sesampainya di sana, ternyata Ki Jaya sudah meninggoy dengan mengenaskan. Scene lalu berpindah ke rumah. Sepeninggalnya Ki Jaya, Minati pun mulai diteror oleh Suzana. Untungnya Raden Aryo datang. Minati pun menjelaskan orang yang menjaga rumah mereka sudah meninggal. Lalu mereka bergegas ke kuburan Suzana. Di sana mereka melihat kuburan Suzana sudah digali dan mayat Suzana sudah menghilang. Di sana juga Raden Aryo baru tahu bahwa Minatilah yang menyantet Suzana karena cemburu. Setelah itu di dalam rumah, Minati dan Raden Aryo meminta Ki Sabrang menjaga rumah mereka. Ki Sabrang menjelaskan bahwa setiap ibu akan kembali ke anaknya dan memberikan Minati keris serta cermin untuk jaga-jaga. Ki Sabrang berjanji akan datang jika Suzana kembali. Setelah itu scene berpindah di malam hari saat acara syukuran panen. Di sana Surya, Suzana dan kawan-kawan melakukan rencananya. Dimulai dari Japra dan Rojali yang menghasut anak buah Raden Aryo untuk ikut pesta joget dengan alasan berjaga bergantian. Sesampainya di sana, anak buah Raden Aryo juga dicekokin minuman supaya lupa waktu. Suzana juga menyamar menjadi Ratih hingga berhasil mengelabui Raden Aryo dan berhasil masuk rumah. Raden Aryo yang melihat anak buahnya yang pergi marah karena pergi tanpa seizinnya. Lalu Raden Aryo mengajak Japra menjemput mereka, sedangkan Rojali dan satu anak buahnya Raden Aryo diminta berjaga di sana. Berpindah ke dalam rumah. Di sana Ratih alias Suzana bertemu dengan Minati. Ratih menjelaskan kenapa dia menghilang. Setelah itu Suzana pergi melihat anaknya, ternyata anaknya tidak ada di sana karena sudah dipindahkan ke kamar lain. Minati yang mulai curiga menggunakan alat dari Ki Sabrang dan terungkaplah bahwa itu bukan Ratih, itu adalah Suzana, dan dimulailah teror Suzana. Lampu-lampu mati dan pecah. Mendengar teriakan Minati, salah satu anak buah Raden Aryo masuk ke dalam sedangkan Rojali tetap di luar.
Singkat cerita, pengawal Raden Aryo itu pun meninggoy di tangan Suzana. Setelah itu, Sin berpindah ke Raden Aryo yang membawa anak buahnya pulang. Sesampainya di rumah, Raden Aryo pun masuk sendiri karena Rojali dan Japra menghalangi pengawalnya yang lain untuk masuk. Di dalam rumah, Raden Aryo menemukan mayat anak buahnya dan berhasil menemukan Minati di kamar mandi sambil ketakutan dan memegang keris. Lalu terlihat Surya yang akan memasuki rumah, namun ketahuan sama pengawal Raden Aryo yang masuk, lalu terjadi pertarungan yang seru. Singkat cerita, Surya yang dibantu Suzana pun berhasil mengalahkan pengawal Raden Aryo tersebut. Lalu Suzana mendekati bayinya yang ada bersama Minati. Tiba-tiba datanglah Ki Sabrang dengan senjata pasaknya untuk menghentikan Suzana, serta dibantu dengan Raden Aryo yang menggunakan shotgun. Singkat cerita, dengan susah payah Suzana dan Surya berhasil mengalahkan mereka berdua. Ki Sabrang dan Raden Aryo meninggal di tangan Suzana. Setelah itu Suzana langsung mengejar Minati yang membawa anaknya. Melihat Minati yang melempar anaknya, Suzana makin marah dan terjadilah pembantaian. Singkat cerita, Minati meninggal dengan tragis sama seperti Suzana saat melahirkan, punggungnya bolong dan Suzana keluar dari sana. Akhirnya setelah berhasil mendapatkan anaknya, di sanalah Surya akan memilih mengorbankan anak Suzana agar Suzana hidup atau sebaliknya. Ternyata Surya lebih memilih untuk mengakhiri hidup Suzana daripada membunuh bayinya. Dengan itu Suzana pun meninggal di tangan Surya. Lalu keesokan harinya Surya telah berada di makam Suzana dengan Samir kembali lagi dan menuduh Surya melanggar perjanjian. Surya pun menjelaskan bahwa anak Suzana berhak hidup. Tamat. Di kredit film terlihat Surya kembali lagi melakukan pertarungan sama seperti di awal film. Surya juga memenangkan pertarungan sama seperti di awal film, namun kali ini dia diberi semangat oleh anaknya Suzana. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya sampai sini. Jangan lupa like, comment, subscribe Memori Peradaban supaya Mimin terus semangat buat konten. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.